Anda masih bersama kami di Political Show dan pada segmen ini saya akan persilakan pada teman-teman mahasiswa dari BEM Universitas Podomoro untuk bertanya kepada narasumber yang sudah hadir. Ini sudah ada dua mahasiswa, pertama Stella dan juga William. Saya persilakan pertama. Halo, selamat malam. Nama saya Stella Natania. Saya dari kampus Podomoro University. Saya dari anggota BEM di bagian personal development atau pengembangan diri. Izin bertanya, menurut bapak-bapak sekalian, apakah pengimplementasian prosedur hukum itu dalam memutuskan putusan itu sudah sesuai dengan prosedur di MK? Oke, terima kasih Terima Stella. kasih. Silakan kepada William. Ya, selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Perkenalkan saya William Jonathan sebagai Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa dari Podomoro University. Izin menanyakan kepada Bapak-Bapak sekalian, kira-kira dengan keputusan MK pada hari ini, apakah itu akan memberikan arahan baru ke depannya terkait interpretasi hukum kita terhadap konstitusi di Pilpres mendatang? Cukup sekian. Oke, terima kasih. Belum minta tepuk tangan untuk teman-teman. Ada Stella Natania dan juga William Jonathan. Saya akan langsung persilakan, tapi saya ingin ke Bang Vincent terlebih dahulu untuk menjawab dua pertanyaan itu, Bang. Singkat saja. Oke, kalau pertanyaan tadi, apakah sudah sesuai dengan aturan yang ada? Kurang lebih seperti itu ya. Hakim memutus PHPU Pilpres 2024 ini. Kalau dari pandangan kami, tentu kami lebih sependapat dengan dissenting opinion yang disampaikan oleh 3 hakim Mahkamah Konstitusi. Dan memang dalam sejarah PHPU Pilpres kita ini belum pernah terjadi berkaitan dengan dissenting opinion. Nah, kalau kita berbasis pada apakah itu sesuai aturan atau tidak sesuai aturan, tentu di dalam Mahkamah Konstitusi sendiri memiliki banyak paradigma ya. Tadi saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa ada paradigma yang judicial activism dan ada paradigma yang judicial restraint. Nah, ini tergantung hakimnya mau menerapkan yang mana paradigma, apakah hanya sebatas pada dogmatis, formalistik, legalistik. Nah, ini tergantung pada hakimnya itu sendiri. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi apa pertanyaannya? Pilpres ke depan. Apakah iya. yang terjadi hari ini bisa diimplementasikan? Tentu dengan adanya dissenting opinion, maka kita punya harapan baru terhadap arah pembaruan hukum ke depan, terutama dalam pembaruan kepemiluan kita. Ini menarik ya, apa yang telah disorotin oleh 3 hakim Mahkamah Konstitusi itu untuk merubah tatanan kepemiluan kita dan juga tatanan fungsi penyelenggaraan pemilu kita. Ini penting dan saya pikir kita punya optimisme melalui putusan Mahkamah Konstitusi ini telah dicatat oleh sejarah kita dan mudah-mudahan ini menjadi hal yang baik bagi negeri ini. Oke, baik. Saya ke Bang Fahri kalau begitu. Tanggapannya, Bang? Iya, yang pertama bahwa prinsip kita dalam berhukum ya, apalagi untuk melihat satu putusan atau produk putusan lembaga peradilan, ada satu prinsip yang harus kita pegang bersama bahwa putusan hakim harus dianggap benar, gitu ya. Artinya terlepas dari putusan itu keliru atau ada satu satu kekeliruan bawaan atau cacat bawaan itu persoalan lain. Tapi pada hakikatnya putusan hakim itu harus dipandang benar, ya. Itu pertama. Yang kedua bahwa terkait dengan putusan ini punya manfaat untuk Pilpres 2029. Nah, kalau putusan yang tadi ya, kalau kita baca secara baik-baik, putusan 1 dan 2 itu ada satu semacam cita-cita hukum, katakanlah semacam ius constituendum. Ya, jadi MK itu mengirimkan satu pesan hukum untuk nantinya dilakukan satu mendesain atau meredesain kembali satu pesan-pesan hukum yang sudah diberikan oleh MK itu sepanjang menyangkut dengan misalnya pengaturan bansos, ya kan, apakah timingnya seperti apa, waktunya bagaimana. Itu kira-kira tadi kan pesannya seperti itu. Yang kedua mengenai Bawaslu harus seperti apa, KPU harus bagaimana dan seterusnya. Itu soal-soal yang sebenarnya telah digariskan oleh Mahkamah Konstitusi atau semacam guidance bagi pembentuk undang-undang untuk nanti Anda mengatur ini.
agar kedepannya persoalan seperti ini, seperti yang disampaikan oleh Bang Adi tadi, tidak lagi terulang ya, tausiah-tausiah seperti ini tidak lagi terulang menjadi satu tausiah musiman pada setiap 5 tahun sekali kira-kira. Oke. Nah itu kira-kira seperti itu. Jadi tentunya punya manfaat ke pemilu 2029 seperti itu. Itu yang saya baca dari putusan MK seperti itu. Baik, Bang Refli, jadi bisa diimplementasikan atau tidak kemudian, Bang? Nggak bisa menurut saya. Ya. Saya termasuk orang pesimis ya. Ini kan bukan hanya persoalan Mahkamah Konstitusi saja, tetapi permasalahan kita semua, terutama elit politik, mau tidak kita punya komitmen untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis, luber dan jurdil. Dan ini harus mulai kalau kita bicara cycle pemilu, mulai dari persiapan pranata hukum pemilunya. Saya mengatakan banyak pranata hukum pemilu yang sudah tidak imbang ya. Terlepas mungkin pro dan kontra, saya melihat misalnya presidensial threshold kan. Gara-gara threshold kemarin itu calon kan hampir saja tidak bisa lebih dari 3 kan. Padahal kalau kita misalnya calon cuma 2 saja head to head itu kan kalau memang terjadi secara alamiah tidak masalah. Tapi kalau dikebiri kan susah. Ada banyak aturan yang misalnya dari awal kita tahu bahwa kalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh kekuasaan misalnya istana, nggak bisa diproses oleh Bawaslu. Bagaimana cara memprosesnya? Akhirnya ya balik-balik ke Mahkamah Konstitusi. Lalu Mahkamah Konstitusi lemparkan lagi kepada hulunya pembentukan peraturan perundang-undangannya. Jadi misalnya kita mau menghilangkan money politics misalnya. Berat kalau tidak ada komitmen. Karena selalu ada celah. Larangan money politik itu pada saat kampanye. Berarti sebelum kampanye dan setelah kampanye boleh dong. Dan ternyata itu dilegitimasi oleh MK sekarang kan. Baik. Katanya kalau sebelum kampanye nggak ada aturannya, setelah kampanye nggak ada aturannya. Karena itu Agus Miftah dan lain sebagainya lepas. Oke, kosongnya gitu. di situ ya. Oke, Iya. saya Bukan juga akan kosong. minta tanggapan Tidak dari... mau go forward sebenarnya. Oke, baik. Saya akan minta tanggapan Pak Palguna. Jadi artinya apa yang ada hari ini, apa yang kemudian rekomendasi hari ini, bagaimana, apakah kemudian itu bisa, Pak Palguna, kita terapkan di 2029? Terima kasih. Persoalannya bukan soal bisa atau tidak. Yaitu saya lagi-lagi kali ini setuju dengan Refli. Kita memang punya political will apa enggak sih untuk membuat pemilu yang demokratis gitu kan. Yang sesuai dengan desain yang dicita-cita idealkan oleh konstitusi kita kan gitu. Mau membangun Indonesia sebagai constitutional democratic state gitu. Tapi paling enggak mulai dari pemilu yang benar-benar demokratis lah gitu. Nah kan itu yang belum terjawab. Saya dari tadi ada ingin menyoroti satu hal gini loh, mungkin kalau dengan Refli barangkali saya lupa, kayaknya pernah deh kita berdiskusi. Cara berpikir kita yang terlalu rule based itu juga menjadi persoalan loh. Mungkin kita perlu berpikir dengan principle based ya, bernalar berdasarkan asas gitu loh. Kalau asasnya mengatakan bahwa ini tidak benar, ya jangan aturannya itu walaupun aturannya itu kemudian terdapat bolong, tapi kalau secara prinsipal itu merupakan suatu keliru, kita harus berani mengatakan keliru. Nah, cara berpikir itu mestinya tidak hanya ada pada hakim, tapi buat seorang yang bernalar, setiap orang yang bernalar secara hukum dalam konteks ini dalam hukum kepemiluan kita, mestinya itu juga baru kita bisa berpikir tentang pemilu yang demokratis. Kalau cara berpikir kita melulu hanya rule based, saya kira kita akan berputar-putar tetap dalam masalah seperti ini sampai kapanpun. Walaupun MK membuat tausiah berkali-kali, ya akan tetap terjadi. Itu yang yang menurut saya penting juga untuk kita garis bawahi. Begitu Mas Bram. Baik Mas Adi terakhir. Jadi pembuat undang-undangnya ini pakai perspektif yang mana? Kalau menurut Pak Palguna tadi, azas atau kemudian rule based atau principle based? Ya tergantung posisinya cara menjawabnya. Bagi kubu pemenang ini tentu sesuai dengan rule, tapi bagi yang kalah ini tidak sesuai dengan rule. Karena MK itu hanya menjadi mahkamah kalkulator. Kan gitu aja ceritanya Pak. Jadi sebagus apapun argumen-argumen yang disampaikan oleh hakim MK, sepanjang itu juga akan ditolak. Apalagi ada 3 hakim yang menyatakan berbeda sikapnya. Ini kan menebalkan bahwa hasil Pilpres di 2024 ini tidak baik-baik saja. Ada luka, ada cacat yang menjadi noda, siapapun yang menang jadi presiden, siapapun yang menang jadi pileg, ini adalah hasil dari dugaan-dugaan yang disebut dengan ada indikasi kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Saya khawatir olok-olok ini akan panjang. Saya ingat persis ketika 2014, 2019, ketika Prabowo kalah sebagai kandidat presiden, kan pendukungnya mengolok-olok bahwa Jokowi itu dihasilkan dari proses politik yang
itu dilakukan secara curang, bahkan 2019 juga. Tapi sayangnya olok-olok itu nggak berlangsung lama. Karena Prabowo langsung berkoalisi dengan Pak Jokowi. Jadi ini secara tidak langsung mengamini bahwa Jokowi hasil Pilpres 2019 juga dilakukan secara jujur, adil, dan transparan. Saya khawatir orang yang mengolok-olok hasil pemilu di 2024 tak butuh waktu lama untuk menjadi bagian di dalamnya. Jadi cemooh, caci maki, kritik keras itu hilang dan sirna. Hanya dibarter dengan konsesi kekuasaan yang sesaat. Saya khawatir, Pak. Oke, berarti artinya Khawatir. kita harus melihat itu ke depan. Kalau Apakah kesini, kemudian insya Allah enggak. kita akan lihat beberapa hari ke Lebih depan baik saya kemudian. janji di depan Adi Prayitno aja deh kalau daripada curiga. Tapi Anda, kubu Anda? Hah? Itu kan Nah, Anda, kan kubu bukan Anda? urusan saya. Oke, baik. Baik, setelah jeda kami akan tampilkan komika untuk melihat bagaimana kemudian dari perspektif stand up comedian. Kita akan jeda sejenak, pemirsa, tetaplah bersama kami di Political Show.